Gue Rizky. Gua PZ. Gue Agus. Ini kita bukan dia. Video lagi. Wih, kayak ada yang kurang nih ya. Personel kita kurang satu kayaknya nih. Iya, sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan. Untuk edisi pertama perbucinan tuh kita harus kurang satu orang karena ada halangan, mungkin Gus gak bisa hadir, ada halangan. Ya lanjut, Rifki. Iya, khusus di episode pertama ini, bagi kalian yang para pemuda-pemuda yang sedang berasmara di dalam mobil atau di tempat manapun yang kalian tempati di saat-saat berdua di malam minggu ini, kita akan sedikit bercerita tentang kisah cinta dari seorang apa nih? Iya. Alhamdulillah ya, baru berjalan beberapa hari ke depan Trilogy Pod sudah mampu menghadirkan guest star ya, bahasa Inggris sama ya. Iya, guest star. Ini tuh bukan, kalau menurut gue bukan orang-orang yang biasa, Jet. Iya. Karena dari sedikit ceritanya yang gue dapet, menurut gue tuh wah banget dah. Luar biasa ya. Luar Dan biasa. kayaknya tuh kita kasih sedikit bocoran lah ke pemirsa, iya. Ke pendengar-pendengar setia kita, biar nggak kepo-kepo amat. Oke. Nah, pokoknya dia kelaminnya perempuan ya, Tom ya. Perempuan sangat menurut kita tuh luar biasa ya. Kita sepakat itu kan? Iya, luar biasa, sangat luar biasa. Ini perempuan yang bukan biasa saja, tapi yang luar biasa menurut gua sih gitu. Oke, dilanjut aja. Oke. Apalagi ya? Oh ya, kita mungkin perkenalan dulu kali ya, mungkin untuk konten di malam minggu ini. Bahwasanya pokoknya Trilogy Pod ini bakal setiap malam minggu akan menghadirkan edisi perbucinan, dan tema untuk hari ini adalah edisi perbucinan episode puisi, ya kan? Iya. Jadi insya Allah di setiap malam minggu Trilogy Pod bakalan nemenin kalian yang para jomblo atau yang sedang berkasmaran atau jalan biasanya ya di dalam mobil, kalian bisa dengar podcast ini melalui Spotify atau YouTube. Oke. Mungkin bakal barangkali kisah-kisah pengalaman dan karena insya Allah kan edisi ini bakal menghadirkan bintang tamu, barangkali kisah pengalaman bintang tamu yang kita hadirkan bisa memotivasi hubungan kalian ya. Sangat betul. Hubungan para pelaku cinta ya di luar sana. Iya. Semoga menginspirasi hubungan mereka gitu. Iya. Dan menghibur juga ya pastinya. Pasti harus menghibur. Ya udah, langsung aja ya kita undang ya. Oke. Oke, sebentar. Kita masuk telepon grup karena kita pakai aplikasi. Sebentar ya, kawan-kawan. Kita sedang memanggil seseorangnya. Bintang tamu kita. Seseorang ini ya. Oke, sudah masuk. Udah terhubung dengan siapa? Halo. Halo. Ya. Halo. Selamat malam. Malam minggu ini pokoknya kita sangat asik lah Tom ya, karena baru pertama kali Trilogy Pod guest star-nya bintang tamunya masih seorang perempuan. Iya, sangat. Masih berjenis kelamin perempuan kok, gak berubah. Iya. Mudah-mudahan. Ya mungkin pertama bisa diperkenalan dulu, perkenalan singkat mungkin dari seorang perempuan ini. Mungkin ada yang bertanya-tanya, siapakah di balik suara ini? Nama di balik suara ini siapakah? Langsung aja. Silakan. Introduce myself. Kenalin, nama saya Hana Syahriya Rahmadani, biasa dipanggil Hana. Oke. Iya kan? Suaranya sangat merdu didengar-dengar ya. Iya, karena
dengar-dengar juga beliau ini katanya kan pernah mengikuti MTQ seprovinsi Jawa Barat sih. Sepertinya begitu, Rifki. Wow, itu dia yang apa ya, yang sangat luar biasa sih. Kalian tahu dari mana? Kan aku sudah mengenal lama engkau, Hana. Oh, seperti itu. Enggak sampai provinsi, sampai kabupaten aja. Cuman saya juara 2 dan perbandingan nilai dengan juara satunya itu hanya 0,5. Masya Allah kan, sebuah sesuatu luar biasa kan Tamimi, Rifki. Luar biasa sih. Waduh. Saya Ya, aja belum tentu bisa gitu. Gimana kabarnya, Hana? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah sehat. Kalian juga Alhamdulillah. harus tetap jaga kesehatan di masa Gimana, pandemi. Rifki? Ente sehat gak? Sangat sehat. Sehat luar dalam, sehat luar dalam. Sehat luar dalam. Alhamdulillah. Jangan badan. Gimana, Hana? Kenapa? Gimana Hana di situasi yang nggak stabil ini ya kan, adanya COVID-19, berdampak gak sih ke kehidupan Hana tuh? Lebih banyak yang berubah ya pastinya. Dari kehidupan, dari pola hidup sehari-hari ya harus lebih baik, gitu kan. Bukan hanya badan yang harus dijaga, yang harus jaga kesehatannya, tapi juga perlu bukan dijaga kesehatannya. Oke, mungkin Rifki mau apa yang mau ditanyain tentang Hana tuh apa? Tentang apa ya? Sesuai dengan tema malam ini, malam minggu ini. Gimana sih? Apa mungkin pengalaman kisah cintanya Hana ini yang bisa di-share ke teman-teman? Sebentar Rifki. Okay. Sebelum kita masuk ke fase yang lebih lanjut ya, tentang pengalamannya Hana, mungkin kita harus tanyakan juga gimana sih kondisi perasaan hati seorang Hana ini di masa pandemi itu, terganggu gak sih? Wah, banyak cobaannya ya di Wih, masa pandemi. Jadi aku bukan tipe orang yang banyak bermain cinta. Aku nggak pernah ini. Aku nggak pernah gonta-ganti pasangan dan aku gimana ya? Berdua. tenang aja, relax. Iya, tenang aja. Baru 2 kali ngerasain yang namanya jatuh hati sama seseorang. Ya sama seperti kalian semestinya. Cuma 2 kali. Dan itu semua aku ambil pelajarannya masing-masing. Aku sendiri pokoknya. Oh, yang lagi jomblo juga yang mau silakan kontak di bawah ya. Boleh, Bu. Oke. Karena tema untuk edisi perbucinan kali ini kan adalah puisi ya. Mungkin sebelum kita lebih menjelaskan, mendeskripsikan tentang puisi itu, mungkin Hana cerita sedikit tentang pengalaman cintanya tuh dari entah kayak siapa aja, kayak dari kita dengan si A atau si B, yang mungkin menurut Hana ada pelajarannya buat kawan-kawan di luar, para jomblo atau yang udah punya hubungan. Oke, aku ceritain. Ya, aku panggil si A aja ya. Si A ya, dengan inisial aja. Inisial. Kayaknya juga kalian tahu siapa teman-teman kalian. Di antara kalian pasti ada yang tahu. Ini aja kita namakan orang itu ini aja, Hana. Sisar. Sisar, oke. Jadi aku tuh broken home. Cerita dari awal ya. Oke. Yang namanya mengenal cinta, yang namanya mengenal kehidupan, itu pasti dilihat dari my parents, orang tua kita. Oke. Gimana cara kita mendidik kita dengan kasih sayang, dengan cinta. Dengan broken home-nya aku membuat dia susah untuk mengenal lawan jenis, laki-laki. Aku tuh nggak pernah yang namanya dekat sama laki-laki, dekat sama pria manapun, kecuali hanya sebatas teman, sahabat. Dan sahabat aku kebanyakan laki-laki semua.
karena aku pikir mereka asik, daripada sama perempuan kan dapetnya buah hati mulu ya. Ya seperti itu, jadi mikirnya mana sih yang namanya laki-laki berjuang sampai titik akhir, kok nggak ada. Makanya untuk kita memulai harus lebih hati-hati. Kita bisa nggak sih ngelewatinnya. Jadi masih terikat rasa takut. Kayak nyobain pacaran deh, nggak jadi kayak gitu. Akhirnya dimana aku nemuin yang namanya jatuh hati sama seorang. Oke. Aku kagum, awalnya dari kagum sama dia. Aku ceritain 3 orang aja ya. Oke. Aku kagum sama dia, kagum sama kecerdasannya, kepintarannya, cara dia ngomong. Tapi nggak berlanjut lama. Karena aku dan dia nggak saling respon gitu. Oke. Dan untuk yang aku berarti apa ya? Jadi ceritanya. Dibawa relax dulu, minum. Ambil aqua biar fokus. Karena untuk mengingat kenangan itu butuh energi, Hana. Sakit, boy. Dilanjut. Lebih fokus lagi untuk mengenang. Oke, kita mengenang. Oke. Jadi waktu itu kelas 11, aku satu organisasi sama dia. Dia anggota baru. Kita kenal, dekat, ternyata sama-sama satu hobi. Suka dalam dunia sastra. Aku sama sekali nggak pernah kenal dia, nggak tahu dia kelas apa. Oke. Aku kan mondok ya, dia asrama apa, saya nggak tahu sama sekali. Karena dia nyari tahu Instagram saya, dia DM bulan September, saya buka bulan Februari. Wow. Bisa gitu ya? Sangat panjang ya. Panjang. Iya, kan ya di pondok nggak megang HP gitu ya. Dan waktu itu saya bantu dia untuk ikut lomba event. Saya bantu dia buat lomba debat. Akhirnya dia juara 1, alhamdulillah. Dan dia membuat kayak Instastory nge-tag nama saya nggak tahu dia siapa. Terus saya buka bulan Februari, kamu siapa? Aku bilang. Akhirnya kamu nongol juga ya. Jadi kita mulai kenal, walaupun asing benar-benar asing. Kamu siapa? Aku. Tapi satu pondok itu. Enggak, beda. Oh, beda. Oke. Tapi dalam naungan yang sama ya. Bener kan dalam naungan yang sama ya? Ya dalam naungannya ya. Jadi akhirnya kita kenal. Dan dia sehebat bisa naklukin saya. Dengan ya kita nggak pernah kontekan sama sekali, nggak pernah. Ya biasanya orang habis jadian kan chatan gitu, teleponan gitu sama sekali tanpa berhubungan dengan itu. Tapi menjalin status. Waktu itu Hana udah mulai mungkin ada rasa atau jatuh cinta, udah mulai jatuh atau enggak ketika dia udah mulai udah berani-berani nunjukin lah bahwasannya dia emang punya rasa sama Hana. Gimana respon waktu itu? Respon perasaannya waktu itu? Lucunya dia gini, dia sering bikin puisi-puisi kecil, kertasnya kecil banget dan sering diselipin di sepatu saya ketika saya ke perpustakaan. Unik ya? Iya, gue perusahaan. Ini kayak lebih ke kedilan juga enggak sih? Enggak, jauh banget. Dan kertas pokoknya punya cara sendiri ya, Hana ya. Iya. Dia punya caranya sendiri. Akhirnya sampai terus dia datang ke kelas. Yang paling lucunya tuh dia pernah ngasih saya amplop. Pernah saya ngasih saya amplop dan isinya tuh kenyal kayak gitu amplopnya rapat banget. Dia datang ke kelas saya.
ada Hana nggak? Saya keluar, dia kasih amplop itu. Jangan buka ini sebelum larut malam. Atau sebelum kamu mau tidur. Widih. Kata aku, ini apa? Ini kenyal-kenyal. Iya bener. Kamu tahu amplop kondangan kan? Iya. Iya benar. Dan aku mikir, ya Allah, isinya air lembek-lembek. Ini binat. Dan ternyata pas malam gue buka, gue ikutin instruksi dia, malam gue buka, ternyata isinya apa? Isinya sosmed, autan. Apa? Isinya autan. Dia bilang, saya mau melindungi kamu. Waduh. Kalau udah. Aduh. Melindungi tanpa menyentuh ya. Melindungi tanpa menyentuh. Gue geli banget, itu bucin banget, astagfirullah. Pas, ini pas, benar-benar tema yang pas gitu. Ya, bucin orang beda-beda. Tapi wajar maksudnya wajar dia ada usaha ingin. Dan setiap pagi saya dikasih sarapan sama dia. Aduh, enak tuh. Kayak Apa tuh? Sarapan ya nasi bungkus dengan Kirain dikasih sarapan puisi juga. Iya dengan puisinya juga, dengan kertas-kertas puisi. Lengkap ya. Lumayan Iya, sarapan buat ditabung lumayan. Di pondok irit duit. Ada gak sih dari sekian banyak puisi yang mungkin banyak ya puisi yang dia kasih ya? Saya bacain. Iya, mungkin ada gak salah satu puisi yang paling Hana suka ketika dia kasih tuh puisi yang mana, coba bisa dibacain mungkin? Iya, Saya buat. bacain ya. Bentar. Cari dulu. Kebanyakan Oke. soalnya. Mungkin. Pokoknya di sini di podcast ini real aja Hana. Iya. Oke. Kayaknya udah banyak banget yang dikasih nih ya. Iya. Sampai bingung. Aku mendambamu lewat sebaris kata berjuta makna, tiada tanda. Aku mengharapmu dari setiap udara yang kau rasa. Siap. Aku menghilangmu dari seutai syair yang lahir dari bilik aksara yang berirama. Aku mencintaimu lewat jiwa yang berisi hal praduga, perihal hujan dan senja. Aku ingin kamu lewat setiap jalan yang tak ada habisnya. Aku ingin kamu selalu tanpa karena. Kita adalah sepasang cinta yang menembus segala pengertian dunia. Kita adalah sepasang cinta yang mengisi ruang kedap suara. Kita adalah sepasang cinta yang tak mampu didefinisikan oleh kata, walaupun berupa sabda. Waduh. Hana. Ya, kenapa? Di sampingmu ada tisu gak sih di sampingmu? Karena Kenapa? Hey, mentang-mentang lagi jomblo. Jangan main asal masuk aja. Enggak, maksudnya Rifki gue tuh di sini berusaha untuk menetralkan perasaan. Kan perlu juga, takutnya baper sedikit kan bahaya. Aduh. Mungkin ada yang bisa ada yang diceritakan, maksudnya bisa dijelaskan makna yang lebih mendalam tentang puisi yang tadi dibacakan itu. Mungkin ada sedikit maknanya gitu. Iya, dari semua kata yang aku baca, intinya aku ingin kamu, dia ingin aku. Intinya itu. Selalu tanpa karena. Dan semua kata yang aku baca, semua kata dia yang dia berikan sama aku, itu nggak ada tanpa karena. Aku bikin kata-kata ini nggak ada gunanya. Dan aku inginnya kamu aja gitu kan, ngerti nggak? Oh, ngerti, paham. Mungkin saudara Vejet paham, tapi saya belum paham nih. Otak saya belum Mungkin nyangkut. intinya semua kata yang tadi Kisar ini kasih ke Hana, Iya. itu cuma basa-basi. Intinya dia cuma ingin Hana dan peluk Hana, intinya itu kayaknya. Ya gitu kayaknya.
Kayaknya ya. Nggak ada yang lebih pasti Iya. nih. Singkat cerita aja ya Oke. maksudnya. Kita menarik, maksudnya mulai dari pengenalan dari sama. Jadi kita ketika aku udah jalanin pom, ya kita chattingan dan bahasanya bahasa asa gitu, berbagi pengalaman asa kata, ya kayak gitu aja, nggak terlalu bucin banget. Paling dia ngirim puisi-puisi setiap hari, oke. Dan sampai suatu ketika dia mau pergi, dia bilang dia mau kejar cita-citanya, dia pergi ke Jakarta. Aku bilang, kalau kamu cinta aku, kenapa nggak nunggu aku lulus? Siap. Waktu itu yang dia cita-citakan apa, Hana? Dia mau pindah sekolah ke Jakarta. Dia mau ngejar politeknik yang ada di Jakarta. Oh iya, oke. Sampai ya gitu, kayak udah semangat ngejar cita-cita yang intinya aku hanya sebatas seorang yang ada buat kamu, dan aku nggak bisa ngelarang kamu untuk pokoknya nggak bisa ngelarang lah. Kata aku silahkan. Aku bilang kalau misalnya kamu pengen selesai ya selesai dari sekarang. Jangan nanti ketika kamu di sana kamu bosan sama aku. Waduh. Namanya gini ya. Berarti semenjak kejadian dia pengen pindah ke Jakarta itu hubungan kalian berujung tragis, berakhir gitu? Enggak, baik-baik aja. Saya aku bilang kalau misalnya mau pergi bilang, jangan hilang. Kalau bosan bilang. Kejadian itu Gitu. Berapa tahun yang lalu atau udah berapa lama kejadiannya? Tahun lalu 2019 kita jadian Februari, dia pergi itu bulan Juni. Setelah Lebaran dia pergi ke Jakarta. Itu yang sama yang terakhir apa gimana? Iya. Sama yang pertama, Tam. Cinta pertama dia. Cinta pertama. Cinta pertama. Oke. Jadi cinta pertamanya Hana, Tam. Cinta pertamanya Hana aja udah seunik itu kan kisahnya. Apalagi yang cinta yang kedua loh. Wow, masih ada yang mau diceritain? Dia pergi ya. Dan ya namanya orang LDR kuat nggak kuat ya. Yang dipegang satu kepercayaan. Itu kalau kepercayaan kita udah hilang, walaupun salah satu kepercayaan kita udah hilang, ya udah. Tapi dia sering bilang kayak gini, yang namanya hubungan itu kayak pantai, kadang ada pasang dan ada surutnya. Ketika surut, bagaimana kita untuk mengendalikannya dan mempertahankannya. Ketika pasang itu artinya banyak cobaan ya. Baik cobaan, oke. Bagaimana kita sama-sama kuat di situ. Jadi dia bilang kamu harus mewajarkan sebuah hubungan ibarat seperti pantai. Aku bilang kalau misalnya kita kayak layang-layang gimana? Maksudnya layang-layang itu apa? Di situ kita mulai renggang. Nanti aku jelasin layang-layang. Oke. Jadi itu kita mulai renggang. Ketika itu aku lagi aktif lomba storytelling provinsi ya gitu kan, lomba ini lomba itu. Yang namanya aku butuh support sama orang yang aku cintai, sama orang yang aku sayang. Tapi dia nggak ada, aku bilang kamu nggak bisa datang nggak apa-apa, yang penting ada waktu buat nelfon aku, buat semangatin aku, dan sama sekali nggak ada. Aku bilang kamu sibuk apa, jangan sekolah, dia belum aktif kok, belum sama sekali aktif. Dan pada akhirnya yang Hana harapin ketika harusnya ada sosok penguat yang dicintain, tapi sosok itu nggak ada sebenarnya waktu itu ya. Waktu Hana lomba dan sibuk lomba lah pokoknya. Iya, pada waktu Hana butuh ya. Iya. Ada. Dan lucunya lagi, aku spam dia baca di orang lain. Iya.
Cuman di red doang ya, tidak ada kepastian. Aku bikin status dia baca kok. Aku sindir dia di status dia baca. Cuma nggak dibalas. Nggak sama sekali. Dia bikin snap malah nyindir aku balik. Nah, sebenarnya yang kehilangan aku atau kamu? Masa akan-akan udah selesai semuanya gitu. Aku bilang, kamu maunya apa? Bilang, aku telepon, diangkat tapi dia diem aja. Malah teleponnya kayak diangkat lagi, tinggalin kayak gitu. Oh, agak gimana ya? Agak sakit juga ya. Buat kalian cowok kalau misalnya emang udah bosan bilang gitu, aku yakin pasti ada buat nyaman di sana. Pasti ada seorang yang namanya LDR kan batinnya aja, zahirnya ya ragam. Tapi sejujurnya Hana, sampai saat ini apakah perasaan itu masih ada sama si Sarini? Belum selesai. Oh, belum selesai. Oh, belum selesai. Silakan Nah, itu ya. Nah, itu. Terus aku biarin dia seminggu pergi. Akhirnya dia telepon aku dengan nada yang rendah banget. Dia bilang, Hana apa kabar? Aku tanya balik, kok nanya kabar? Seakan-akan tidak ada kesalahan di balik itu semua. Harusnya aku yang nanya kamu apa Gak kabar. logis ya, bener. Gak logis karena dia yang menghilang. Kenapa dia yang nanya apa kabar? Kan dia yang menghilang ya. Iya. Harusnya aku yang nanya dong, kamu apa kabar? Kamu kemana? Aku bilang. Dia bilang gini, aku takut. Aku takut kehilangan. Aku diem aja gitu. Dia bilang, kamu dikasih pilihan. Kamu menjadi orang buta. Kamu menjadi orang buta dan tongkat kamu hilang. Apa yang kamu lakukan? Kata dia. Aku jawab, ya akan ku cari tongkat itu. Kenapa kamu cari? Kata dia. Tongkat itu yang buat aku hidup. Tongkat itu yang buat selama ini aku bisa berdiri, bisa berjalan. Tongkat itu yang selalu ada buat aku dan buat semangat hidup aku. Dan kata dia, dan ketika kamu menemukan tongkat itu dalam keadaan patah, apa yang kamu lakukan? Aku perbaikin tongkat itu. Aku perbaikin dia. Aku obati dia agar seperti semula. Kata dia, kenapa? Kenapa kamu perbaikinya? Ya, kembali lagi ke alasan awal. Dia hidup saya. Katanya hidup. Dia yang bantu saya hidup. Paham sampai situ? Paham Hana. Lanjut Hana, kita sedang mengkhusyui ya. Mengkhusyui. Ceritanya menarik ini. Dan di situ malah aku ngerti apa yang kamu mau. Aku bilang, sudah kan? Apa ada yang mau dibicarakan lagi? Bangga, silahkan. Dan kata-kata yang terakhir dia bilang, aku gak mau ada hujan di pipimu lagi. Udah cukup. Padahal ketika pilihan dia untuk mengakhiri semuanya dan menghilang, itu malah tambah basah ya pipi ya sebenarnya Hana ya. Iya. Padahal aku bilang, perasaan aku gini ya namanya, kalau misalnya mau diperbaikin, hayu. Tapi yang aku bahas, aku bilang, ini layang-layang. Toh dianya mau ngulur, tapi aku mau narik. Nanti nggak seimbang dong layang-layangnya. Nah, balik lagi ke layang-layang. Jadi, apa itu layang-layang? aku mau berusaha, aku mau berjuang pertahanin dia. Mau gimana? Sedangkan dia maunya pergi. Wow. Hana. Ya. Tentang layang-layang ini, saya teringat sabdanya dia. Karena kan secara tidak langsung sepertinya saya mengenal si Sarini. Apa itu?
kayaknya sabda dia waktu itu pernah bilang ke saya begini, apa yang lebih erat dari genggaman dan perpisahan? Dan balik lagi ke layang-layang, kok sama-sama nggak menggenggam. Di satu sisi ya, Hana doang. Misalkan layang-layang ini kan hubungannya kalian berdua ya. Di satu sisi kan menggenggam ini kan saling meyakinkan dan saling meyakini harus sama-sama erat. Kalau salah satu dari kita nggak erat ya bagaimana sebuah hubungan akan bertahan? Ya, seperti itu. Dan